Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan pada pagi hari ini, saya akan memberikan contoh penulisan pertanyaan penelitian yang pertanyaan penelitian ini dirumuskan dengan judul penelitian pengelolaan taplus pada BNI 46 cabang UI Depok. Para mahasiswa, saya mengingatkan beberapa langkah ketika Anda menulis sesuatu. Yang pertama, perlu dipahami sasaran penulisan. Jadi yang pertama, dipahami sasaran penulisan, dan sasaran penulisan pertanyaan penelitian yaitu mendeskripsikan pertanyaan penelitian. Saya ulangi, sasarannya mendeskripsikan pertanyaan penelitian. Yang kedua, perlu dipahami jenis teks apa yang cocok untuk digunakan. Ini teori genre. Jenis teks apa yang cocok digunakan? Karena mendeskripsikan, teksnya yang cocok adalah teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Yang ketiga, perlu dipahami struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu yang pertama perlu ada penjelasan sesuatu yang dideskripsikan. Nih. Yang kedua, perlu ada penjelasan dari bagian-bagian. Jadi ini penjelasan bagian-bagian, saya ada yang terlewatkan, bagian-bagian yang dideskripsikan, ya. Saya ulangi, ini terlewatkan. Penjelasan dari bagian-bagian dari sesuatu yang dideskripsikan. Yang keempat, perlu diingat untuk mencapai sasaran, ya, untuk mencapai sasaran. Ini sasaran. Sasarannya mendeskripsikan pertanyaan penelitian, perlu dicapai secara bertahap. Dicapai secara bertahap dengan ide-ide paragraf. Ingat, ini seperti yang kemarin menyusun latar belakang masalah. Jadi ini sampai paragraf, paragrafnya harus mendukung sasaran. Sasarannya mendeskripsikan pertanyaan penelitian. Berikutnya, kalimat-kalimat Anda nanti harus padu. Kemarin sudah Bapak jelaskan cara menghubungkan kalimat. Cara menghubungkan kalimat secara bahasa itu namanya kohesi. Bagaimana cara memadukan kalimat? Bagaimana cara membuat padu? Anda bisa lihat lagi di video saya tentang cara membuat padu. Berikutnya, kemudian karena membuat kalimat, Anda harus memahami subjek, predikat, objek, pelengkap keterangan. Pahami video tentang menentukan SPOK. Seperti ini. Jadi 1 sampai dengan 6 ini adalah rambu-rambu ketika kita menulis sesuatu.
paradigmanya perlu kita pahami. Oh ya, satu lagi Bapak ingin sampaikan, selain ini kita atau Anda perlu memahami kata penghubung. Kata penghubung ya, nomor 7 itu kata penghubung. Jadi kata penghubung. Ketika orang membuat deskripsi, ketika orang menjelaskan sesuatu, kata penghubung yang akan digunakan kalau dia menghubungkan dua klausa, ya dua klausa penghubungnya dan serta. Kalau dua kalimat yang berbeda, penghubungnya bisa selain itu, koma, di samping itu. Itu kata penghubung yang Anda bisa gunakan ketika itu dua kalimat, penghubungnya bisa selain itu, di samping itu, selanjutnya. Itu adalah penghubung-penghubung yang dimungkinkan Anda gunakan karena itu secara makna adalah menambahkan ide. Berikutnya ini adalah contohnya. Ini contohnya mendeskripsikan pertanyaan penelitian. Ini kita buat contoh perumusan masalah penelitian ini adalah pengelolaan taplus pada BNI 46 cabang UI Depok belum diketahui. Adalah dan seterusnya predikat perumusan masalah penelitian ini subjek. Adapun pertanyaan penelitiannya, keterangan dirumuskan, ya ini dirumuskan predikat, berikut ini adalah subjek. Berikut ini titik selesai itu. Kemudian satu, bagaimana prosedur pengelolaan taplus, bagaimana sistem pengelolaan yang digunakan. Jadi ini pertanyaannya ada dua. Ya, pertanyaan penelitiannya ada dua, dan dua hal ini yang akan dijawab, yang perlu dijawab. Ini adalah contoh, karena itu Anda bisa mengembangkan, bisa mengoreksi contoh ini, memberi masukan. Ini adalah gambaran membuat pertanyaan penelitian. Selamat mencoba, saya yakin kalau Anda belajar, Anda akan bisa. Selalu semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.